Selamat pagi Pak Simamora, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada saat ini, kami akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan juga yang ringan. Yang pertama, pengertian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja atau kelalaian yang bermaksud untuk menghalangi atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Lebih jelasnya, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain, tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan. Contoh hak yang dihilangi, dikurangi, atau dibatasi yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kesejahteraan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak kebebasan pribadi, hak untuk berkeluarga, hak untuk beragama, dan lain sebagainya. Pelanggaran terbagi dua jenis, yaitu pelanggaran berat yang akan dibahas oleh saya dan juga Herawati, lalu pelanggaran ringan yang akan dibahas oleh Fioni dan Angeline. Pelanggaran berat adalah tindakan melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang, serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Pada pelanggaran berat ini merupakan tindakan yang paling tidak dapat diampuni atau dimaafkan. Kasus untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, saya dan Herawati akan mengambil topik yang sedang viral dan hangat diperbincangkan, yaitu topik pembunuhan dan juga mutilasi di Kalibata City. Polisi menemukan fakta baru terkait kasus temuan jasad termutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Salah satu tersangka pemutilasi, LAS, merupakan lulusan sarjana di salah satu universitas negeri ternama di kota Depok, Jawa Barat. Selain pernah mengajar di kampus, tersangka juga pernah menjuarai Olimpiade MIPA tingkat provinsi. Sedangkan untuk tersangka DAF sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar, karena ini anak pintar. Juga pernah ikut Olimpiade kimia ya di tingkat provinsi, kemudian dia sering mengajar. Tapi karena di situasi pandemi COVID ini, dia mengakui bahwa memang dia menganggur, berkenalan dengan tersangka DAF. Sebelumnya, Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar adegan eksekusi di apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Dalam rekonstruksi terlihat, sebelum mengeksekusi korban, tersangka DAF terlebih dahulu bersembunyi di dalam kamar apartemen. Tersangka langsung mengeksekusi korban saat korban bersetubuh dengan tersangka LAS. DAF mengeksekusi korban menggunakan batu dan gunting di bagian kepala hingga punggung. Tersangka kemudian memutilasi korban dengan golok dan gergaji yang mereka beli setelah membunuh korban. Korban dimutilasi di dalam toilet. 2 hari dihabiskan oleh kedua tersangka untuk memutilasi korban. Kedua tersangka dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati serta pasal 338 dan pasal 365 KUHP. Badru Zamal, Budi Tanjung, Jakarta. Pelaku yang berinisial LAS dan DAF adalah pasangan yang berencana menghabisi nyawa korban. Korban berinisial D, RHW, dan tersangka LAS saling kenal lewat aplikasi kencan online. Kemudian, LAS mengajak korban bertemu di sebuah apartemen kawasan di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Saat itu korban tak menolak. Keduanya pun menyewa salah satu unit apartemen selama 6 hari. Kekasih tersangka berinisial DAF masuk diam-diam ke unit apartemen yang disewa oleh korban dan juga LAS. Pada 9 September 2020, DAF membawa pisau dan batu untuk dipakai menghabisi nyawa korban. Korban dihabisi nyawanya oleh DAF setelah melakukan hubungan suami istri dengan LAS. Lalu, jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 11 bagian, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan juga diletakkan ke dalam 2 koper besar. Kategorinya termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat karena selain menghabisi nyawa korban, juga dilakukan mutilasi tubuh korban, serta berupaya menghapus jejak pembunuhan.
kedua tersangka berupaya menghapus sisa kejahatan dengan mengganti spray serta mengecat tembok unit apartemen dan berencana mengubur jasad korban di belakang rumah kontrakan di kawasan Cimangis, Depok. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus mutilasi di Kalibata City. Yang pertama, Rinaldi Hele Wismanu sebagai korban. Yang kedua, Jumadi Ahli Fajri sebagai pelaku pertama. Yang ketiga, Leli Atik Supriyatin sebagai pelaku kedua. Yang keempat, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana sebagai penyelidik kasus pertama. Yang kelima, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus sebagai penyelidik kasus kedua. Laporan kehilangan, kita sudah tim maju sudah mengecek lokasi rumah terduga pelaku. Nanti kita akan bagi tim. Ini barang milik siapa? Ini barang saya beli. Beli dari mana? Dari hasil ambil. Kamu cerita yang jujur ya? Iya. Ini Kalibata City. Hah? Nanti tunjukin ke sana ya. Siap, siap. Masih hidup atau sudah mati dia? Sudah mati. Diapain? Saya bunuh. Saya potong-potong, Pak. Mayatnya di mana? Mayatnya di mana? Mayatnya di apartemen Kalibata City, tower Ebon lantai 16. Kita ke sana. Kamu ke sana ya. Kamu tunjukkan nanti. Ya. amankan ininya ya. Amankan BB-nya. Siap. Ya. Ini. Siap, benar. Ayo, diri. Udah, bawa. Dan. Ini apa ini? Apa ini? Kamu rencanakan buat kubur korban? Iya. Ya? Kapan rencana kamu bawa korban ke sini? Besok. Yang gali siapa? Saya sendiri. Dari kapan kamu gali? Dari habis asar. Kamu? Dari kapan? Hah? Sebenarnya. Hah? Dari kapan kamu gali? Kamu loh. Ya. Pulang dulu. Lagi. Oke. Oh, aku. Iya, itu bukan saya kesana. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herawati. Selamat pagi dan siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari Stephanie Louis. Pertama-tama terima kasih kepada Stephanie Louis yang memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan tentang pasal-pasal dan seterusnya tentang kasus yang sedang terheboh, yaitu kasus mutilasi. Pertama-tama saya akan membahas tentang pasal-pasal dan seterusnya. Pelaku dinyatakan sebagai pencurian, kekerasan atau curas, dan penganiayaan berat. Pasal-pasal yang mereka katakan atau nyatakan kepada pelaku ini adalah pasal-pasal berlapis, karena mereka sudah melakukan mutilasi di TKP. Pertama, kita akan membahas tentang pasal-pasalnya. Pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal pertama. Pasal pertama itu adalah 340 KUHP. 340 KUHP ini berbunyi tentang barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mors dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Bisa dibilang contoh dalam keluarga, seperti ada adik saya ingin kekayaan saya, dia akan mengancam nyawa saya dengan cara membunuh saya untuk mendapatkan nyawa saya. Kedua,
KUHP 338 yang berbunyi tentang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara yang lama 15 tahun. Ini sama dengan pasal yang pertama 340 KUHP. Yang bedanya adalah di sana dia akan membunuh dengan berencana, sedangkan ini dengan sengaja. Jadi sangat berbeda sedikit. Pasal 3 ini sangat berhubungan sekali untuk menurut saya. 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan mengatur sanksi penjara yang lama 15 tahun seumur hidup atau hukuman mati bila menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau korban. Contohnya itu seperti kasus yang sedang saya bahas ini, mutilasi. Dia menggunakan kekerasan walau dia hanya ingin mencurinya, tapi dia melakukan kekerasan dengan cara menganiayai korban tersebut dan memutilasinya. Proses penyelesaian pada kasus ini, setelah saya menjelaskan pasal-pasalnya, ini adalah proses penyelesaian menurut saya. Proses penyelesaian menurut saya satu kali karena pasal yang dinyatakan tidak hanya satu tapi berlipat, sehingga pada saat ini polisi beserta pengadilan menyimpulkan bahwa dua pelaku ini dikenakan pasal berlapis, yaitu 340 KUHP, 338 KUHP, 365 KUHP. Orang tua salah satu pelaku yang melakukan mutilasi ini juga sudah pasrah karena sudah terjadi, dan orang tua pelaku masih mengakui anaknya sebagai anaknya walau anaknya ini sudah menjadi pelaku pembunuhan atau pelaku pembunuhan mutilasi. Dan salah satu polisi juga menyimpulkan bahwa pelaku atau dua pelaku ini hanya ingin kekayaan korban, sehingga dia menggunakan kekerasan atau mutilasi. Karena proses penyelesaian kasus ini belum sangat-sangat pas atau belum diberitahukan, karena itu kesimpulan menurut saya dari kasus ini adalah dua pelaku ini dikenakan hukuman mati atau 30-an tahun dalam waktu kurun tertentu, karena pasal yang dikenakan kepada mereka itu berlapis sebanyak 3 lapis, yang tadi 340 KUHP, 338 KUHP, dan 365 KUHP. Dan polisi juga tidak memberitahukan bahwasanya dua pelaku ini akan dihukum mati atau hanya dipenjara dalam waktu kurun tertentu yang ditentukan oleh pengadilan. Sekian dari pelanggaran berat ini dari saya yang menjelaskan tentang pasal, proses penyelesaian, dan kesimpulan atau saran. Menurut saya banyak kejadian atau banyak kejahatan mutilasi ini dapat terjadi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mutilasi ini bisa dibedakan menjadi dua menurut saya, mutilasi berencana dan mutilasi tidak sengaja. Mutilasi berencana seperti mutilasi pada kasus Kalibata ini yang saya jelaskan tadi. Sedangkan kasus yang tidak sengaja atau tidak berencana, contohnya adalah kita sedang ingin mencuri sesuatu, tetapi korban atau pemilik rumah ini sedang berada di rumah ini dan kita ketahuan oleh pemilik atau korban ini, sehingga korban dan pelaku ini tidak sengaja oleh kita untuk membunuhnya, karena kita takut akan pemilik atau korban ini akan melaporkan kepada polisi setelah kita melakukan kejahatan seperti pencurian atau yang dapat bisa dibilang perampokan di rumah-rumah. Dapat kita simpulkan bahwasanya penjahat yang melakukan mutilasi secara tidak sengaja ini pemikirannya sudah tidak luas, karena dia sudah ketakutan akan dipenjarakan karena pencurian ini
ataupun dia takut akan tidak bisa bukan tidak bisa sih, seperti pelaku ini akan sangat takut bahwasannya orang tuanya akan kecewa kepadanya. Sekian dan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan penjelasan ini. Untuk melanjutkan pelanggaran ringan, saya akan memberikannya kepada Fioni. Fioni dan Angelin. Fioni akan menjelaskan tentang pelanggaran ringan dan disambung oleh Angelin. Sekian dan terima kasih atas pelanggaran berat ini. Baiklah, terima kasih Herawati. Nah, jika tadi Stefani dan Herawati menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat, nah sekarang saya akan membahas tentang pelanggaran HAM ringan. Nah, apa sih pengertian dari pelanggaran HAM ringan? Pelanggaran HAM ringan merupakan suatu kasus atau tindakan yang dimana tindakan tersebut tidak membahayakan keselamatan orang lain. Akan tetapi, jika tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi suatu permasalahan yang lebih besar. Nah, berikut kita akan melihat perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Perbedaan pelanggaran HAM berat dan ringan. Pelanggaran HAM berat jika dilakukan akan mendapatkan hukuman yang berat, sedangkan pelanggaran HAM ringan akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Pelanggaran HAM berat biasanya terjadi karena adanya maksud tertentu dan sudah menjadi target si pelaku, sedangkan pelanggaran HAM ringan tidak selalu menargetkan, terkadang juga selalu karena tidak sengaja. Pelanggaran HAM berat biasanya terjadi karena faktor terdekat kita, seperti dendam, iri kepada orang lain, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran HAM ringan biasanya tidak. 4. Pelanggaran HAM berat pastinya akan dibenci oleh masyarakat, karena susah dimaafkan. Sedangkan pelanggaran ringan masih bisa dimaafkan. Oke, jadi apa sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM ringan? Nah, pertama adalah sikap egois. Sikap egois adalah sikap yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Biasanya, sikap egois ini muncul karena dirinya menganggap bahwa ia merasa lebih berhak dibandingkan orang lain. Nah, yang kedua, karena kurangnya rasa kesadaran HAM atau kesadaran HAM-nya itu masih rendah. Seseorang yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghargai, menghormati, dan tidak semena-mena atas hak orang lain, sehingga pelanggaran HAM tidak terjadi. Yang ketiga adalah sikap intoleransi, yaitu sikap yang masih membeda-bedakan antara suku, bangsa, agama, dan ras, atau bisa disebut dengan rasisme. Nah, menurut saya masih banyak nih di Indonesia orang-orang yang masih mempunyai sikap intoleransi. Oke, itu adalah ketiga sebab mengapa pelanggaran ringan terjadi. Nah, jika kita tidak mempunyai sikap-sikap yang tadi saya jelaskan, maka kita termasuk orang-orang yang baik ya. Nah, tadi saya telah membahas pengertian dari pelanggaran HAM ringan. Saya juga telah membahas perbedaan antara pelanggaran HAM ringan dengan pelanggaran HAM berat. Lalu saya juga telah membahas sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM ringan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dan di mana saja. Nah, menurut saya, semua pihak dapat terlibat dalam pelanggaran ringan. Nah, dan di mana saja sih itu dapat terjadi? Bisa terjadi di sekolah, bisa juga terjadi di lingkungan masyarakat, dan bisa juga terjadi di lingkungan keluarga. Oke,
Apa saja sih kasus-kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan? Nah, yang pertama saya akan memberikan contoh di lingkungan sekolah. Contoh di lingkungan sekolah itu adalah pembulian atau perundungan. Pembulian atau perundungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang dilakukan terhadap seseorang individu. Nah, mengapa pembulian atau perundungan ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan? Karena pembulian atau perundungan dapat menyakiti perasaan orang lain, sehingga mental orang lain atau psikologi orang lain itu dapat menurun. Dan jika tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi permasalahan yang besar. Orang tersebut akan stres dan depresi, sehingga orang tersebut akan memiliki niat untuk bunuh diri. Nah, yang kedua, contohnya di lingkungan sekolah juga, yaitu pemalakan. Pemalakan itu sama seperti pemerasan ya, seperti meminta suatu barang kepada orang lain secara paksa oleh sekelompok orang ataupun individu. Nah, pemalakan ini sama halnya seperti perundungan atau pembulian ya, hampir-hampir mirip. Yang kedua adalah contoh di lingkungan masyarakat. Nah, contoh di lingkungan masyarakat adalah membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Nah, mengapa membuang sampah sembarangan itu termasuk pelanggaran? Nah, pastinya di setiap daerah ada perintah atau peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika peraturan itu tidak dipatuhi oleh masyarakat, maka itu dapat disebut dengan pelanggaran. Contoh kedua dari lingkungan masyarakat yaitu pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, penghinaan atau pencemaran nama baik tidak hanya dapat dilakukan di luar loh, tetapi juga bisa dilakukan di sosial media. Nah, contohnya itu dengan berkomentar negatif di suatu postingan seseorang, lalu menyebarkan berita hoaks, lalu mengatasnamakan seseorang dengan yang tidak-tidak. Nah, itu termasuk pelanggaran ringan. Akan tetapi, pelanggaran tersebut dapat dimasukkan ke dalam penjara loh. Contoh berikutnya dari lingkungan masyarakat adalah konten prank. Nah, konten prank ini dianggap bisa merendahkan harkat dan martabat orang lain, seperti konten gurauan sembako yang berisikan sampah. Nah, itu dapat diancam hukuman penjara loh. Nah, yang ketiga adalah di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini dapat terjadi pelanggaran ringan juga loh. Contohnya adalah dengan memaki-maki, membentak, dan melawan orang tua. Nah, itu termasuk pelanggaran ringan yang terjadi di lingkungan keluarga. Nah, kenapa itu termasuk pelanggaran di lingkungan keluarga? Nah, kembali ke pernyataan awal saya yang sebelum-sebelumnya tentang menghormati dan menghargai. Nah, kita semua harus menghormati dan menghargai setiap orang. Jadi, kita tidak boleh memaki atau melawan orang tua. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Angelin. Oke, terima kasih Fioni, dan kali ini akan dilanjutkan dengan saya, Angelin. Pelanggaran HAM ringan juga terdapat pasal-pasal loh. Berikut pasal-pasal pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 yang dinyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-teman yang di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan. 2. Para pelajar pemalak akan dijerat pidana pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Yang ketiga, setiap
orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Yang keempat, setiap orang dilarang membuang sampah dan menumpukkan sampah. Setiap orang dilarang membuang sampah dan menumpukan sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan diatur dalam pasal 21B Perda nomor 8 tahun 2007 dapat didenda maksimal 500.000. Yang kelima, konten gurauan prank yang merugikan orang lain diatur pada pasal 45 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan ancaman 12 tahun penjara. Keenam, pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan. 1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik. 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Yang ketujuh, setiap orang yang dengan sengaja melanggar KTR atau kawasan tanpa rokok diatur dalam pasal 115 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dipidana dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Dan yang terakhir, pada pengendara baik roda 2 maupun roda 4 lebih harus mengutamakan pejalan kaki dan bersepeda. Diatur dalam pasal 106 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009. Dapat kurungan selama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Penyelesaian dan upaya pemberantasan pelanggaran HAM ringan. Oke, proses penyelesaian dapat berupa diberikan teguran, sanksi, dan denda. Contohnya, merusak fasilitas umum. Tentu saja itu sudah termasuk pelanggaran HAM ringan. Dengan secara tidak langsung merusak fasilitas yang ada. Sedangkan upaya pemberantasan pelanggaran HAM ringan dapat dilakukan dengan 1. Pendidikan berkarakter terhadap anak-anak. Contohnya, orang tua wajib mengajari anaknya sopan santun sejak kecil, agar ketika anaknya tumbuh dewasa, ia memiliki sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, dan memberikan kepercayaan dan saling terbuka dalam keluarga, serta menanamkan sikap kedisiplinan terhadap anak dan rasa kasih sayang serta sikap kreatif. Nah, yang kedua, melakukan sosialisasi HAM. Melakukan sosialisasi HAM dapat dilakukan dengan pemasangan iklan dan menjelaskan HAM kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat akan lebih mengenal dan paham tentang HAM. Dan yang kedua, membangun nilai dan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, mencegah serta mengurangi pelanggaran HAM. Dan yang keempat, introspeksi. Tujuan sosialisasi HAM kepada masyarakat adalah agar masyarakat dapat mengintrospeksikan dirinya masing-masing. Setelah sosialisasi tentang pentingnya HAM bagi setiap negara yang dilakukannya adalah mereka dapat mengintrospeksikan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan jenis-jenis pelanggaran HAM ataupun tindakan lain yang berkaitan tentang HAM. Dan yang ketiga, yaitu menegakkan prinsip-prinsip Pancasila. Contohnya, sila Pancasila yang kelima. 1. Sikap adil sesama. Yang kedua, menegakkan dan menjaga
Dan yang ketiga, menegakkan prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, istilah kelima Pancasila. 1. Sikap adil sesama. Dan yang kedua, menegakkan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Sebagai makhluk hidup sosial, kita harus mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Oke, baiklah. Demikian pembahasan dari kami. Harapan kami adalah Indonesia dapat memberantas pelanggaran-pelanggaran dan kami berdoa agar Indonesia dapat membasmi virus corona sehingga kami dapat belajar tatap muka. Sekian dan terima kasih.